Ya, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Lutfi Nabila selaku MC pada hari ini untuk memandu wawancara kita kepada Saudara Rehan sebagai Ketua HMP Kesos yang akan menanyakan seputar bagaimana cara Karehan memimpin suatu organisasi. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Reni. Kepada Reni dipersilahkan. Oke, pertanyaan pertama akan saya sampaikan ya. Kak Rehan, saya mau bertanya, apa tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan sebagai seorang pemimpin? Tugas pokok dan fungsi saya ya di HMP. Secara dasar sih kalau tugas pokok dari seorang pemimpin dimanapun di organisasi manapun itu, yang pasti pertama itu ya memimpin, leading. Terus yang kedua itu yang kedua itu namanya ngerencanain untuk kemana suatu organisasi tersebut mau diarahkan, tujuannya mau kemana. Setelah ngebuat perencanaan, pasti fungsi dari seorang pemimpin itu ya mengorganisasiin dari setiap memastikan kayak sumber daya yang ada di organisasi tersebut seperti anggota, staf dan lain-lainnya itu bekerja baik sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Terus juga kayak menyusun staf, kayak open recruitment kemarin tuh yang HMP itu termasuk dalam fungsi saya juga. Terus setelah itu yang mengendalikan, yang kontrol setiap kegiatan atau apa sih yang udah dikerjain dari teman-teman HMP, buat di HMP ini udah sesuai belum? Itu sih kalau tugas pokok dan fungsi saya kurang lebih sama sih sama pemimpin lain. Langsung saja ya. Selanjutnya gue yang nanya. Ini ada pertanyaan, gue disuruh nanya nih. Bagaimana sih cara Karehan nih menjalankan sebuah tugas pokok dan fungsi-fungsinya? Oke, cara saya menjalankan tugas dan pokoknya. Saya pasti butuh sumber daya. Terlepas dari sumber dayanya juga, saya butuh orang-orang yang saya percaya. Kalau di HMP itu, kalau di struktural HMP itu pasti ada yang namanya BPHI sama BPH, ya kan? Kalau BPH itu orang-orang yang saya percaya, seperti wakil, sekretaris, bendara. Begitu juga BPH, tapi BPH itu ya kepala-kepala divisi sama bironya. Itu orang-orang yang saya percaya, yang saya tunjuk untuk memimpin di sebuah biro itu atau divisi itu. Dan mereka setelah misalnya saya ngasih mandat atau saya ngasih kepercayaan ke entah itu kepala divisi atau kepala biro, dan mereka koordinasi lagi ke staf-staf mereka. Jadi kalau untuk dalam menjalankan peran dan fungsi tugas pokok saya itu, saya butuh orang-orang yang saya kenal, yang sudah saya akrab, yang sudah dekat banget, yang bisa saya percaya, yang sudah sefrekuensi lah, satu tujuan. Baru saya bisa ngejalanin peran dan fungsi tugas pokok saya itu yang seperti tadi, seperti memimpin, merencanakan planning, terus mengorganisasiin, terus kayak open recruitment, sama ya kontrol-kontrol di HMP aja, sesuai tugas dan peran fungsinya dari setiap staf, udah sesuai apa belum, seperti itu sih. Oke, makasih Kak. Selanjutnya, pertanyaan dari siapa tuh? Yang ketiga, saya mau nanya Kak, bagaimana membuat perencanaan bagi anak buahnya untuk mencapai target? Perencanaan. Kalau membuat perencanaan itu di awal pasti kalau udah ditunjuk sebagai ketua serah terima jabatan itu pasti ada yang namanya raker, rapat kerja.
Nah, kalau di rapat kerja itu semua direncanain dari mulai program kerja apa sih yang udah dijalanin, yang mau dijalanin ke depan, itu pasti dirundingin di rapat kerja. Ada yang namanya praraker 1 yang udah kita lakuin bareng-bareng kan. Praraker 1 itu kita nyusun awal-awal gimana sih, apa aja sih yang ada bakal di rapat 1 itu. Nah, di rapat satunya itu baru setiap presentasi kita ke depannya itu mau kayak gimana. HMP ini dari program kerja setiap divisi sama bironya itu kalau udah direncanain masing-masing di divisi sama biro, baru selesai itu difinalisasi prokernya, program kerjanya itu di rapat kerja. Kalau dalam kerencanaan sih kurang lebih kayak gitu sih, ada di rapat kerja semuanya. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan Zira, bagaimana sih Kak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan anak buahnya atau anggota dari Kakak sendiri? Monitoring. Oke. Kalau sejauh ini sih di HMP monitoring itu paling setelah kegiatan, sesuai kegiatan. Kalau selama dari mulai November saya terima jabatan sampai bulan April, itu kalau monitoring itu setiap anggota dari mulai kegiatan doang sih, setelah kegiatan. Seharusnya sih saya juga pengen buat ke depannya monitoring secara berlanjut setiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Itu agar lebih evaluasi diri sendiri sih, dari setiap anggota, dari setiap staf, dari setiap kadif, BPHI, BPH, ataupun evaluasi saya sendiri gitu. Saya mengevaluasi diri sendiri ataupun saya dapat evaluasi dari teman-teman HMP buat evaluasi saya. Gimana sih saya sih selama 4 bulan terakhir kepemimpinannya, apa ada yang kurang atau ada yang masih harus dibenahin, masih ada yang gimana gitu. Itu pasti saya mau monitoring itu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi sejauh ini sih kalau untuk monitoring itu setelah kegiatan aja sih. Jadi ada kegiatan, selesai, baru evaluasi. Oke, terima kasih Kak. Makasih Kak. Pertanyaan dari Ananda. Sekarang aku nanya, bagaimana cara Kakak menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja? Dengeran nggak? Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah? Ya, kalau untuk saya sendiri cara menyelesaikan masalah, kalau dari setiap anggota deh, contohnya masalah di anggota divisi ini punya masalah dengan divisi ini, salah satu individunya. Kalau mau, saya kumpulin orangnya, nggak harus ngomong di WA ataupun di sosial media. Saya nggak suka yang namanya kalau punya masalah itu ngomong di sosial media. Kalau punya masalah, jangan dipendam, tapi dikeluarin itu langsung. Karena saya jujur pribadi, kalau dalam gaya pemimpinan saya, itu lebih suka langsung. Kalau punya masalah langsung, diselesain bareng-bareng, jadi nggak harus dirundingin di WA. Misalnya kalau dalam suatu permasalahan nih, individu sama individu, si individunya bikin kelompok kelompoknya sendiri lagi, yang notabene-nya anti sama si orang ini, dan si orang ini juga bikin kelompok lagi. Jadi kalau kayak gitu nggak bakal kelar, nggak bakal selesai kalau sama-sama bikin kelompok di dalam kelompok. Jadi lebih baik ya dirundingin bareng-bareng, dikumpulin antara orang yang punya masalah satu sama ini, kumpulin satu forum. Kalau emang nggak bisa kalau malu di dalam satu forum, ajak aja bertiga, antara saya sama 2 orang yang punya masalah tersebut, dirundingin dah bertiga gitu di satu tempat lah, di mana tuh. Oke, thank you. Makasih ya Kak Rehan. Tadi kan bicara soal menangani masalah ya. Kalau Kak Rehan nggak suka buat menangani masalah tuh cuman dari WA. Nah, ini gue nanya nih, bagaimana kita untuk menghindari suatu masalah? Dan pertanyaannya yaitu, bagaimana nih cara Kak Rehan membangun teamwork yang solid dan kompak gitu? Oke, tim kompak, tim solid.
Kalau sebenarnya ini berpatokan dari pendahulu saya sih di HMPK pengurusan sebelumnya. Kalau di HMPK pengurusan sebelumnya itu saya diajarin sama ketua sebelumnya kalau nggak ada gap di dalam suatu organisasi, kecuali di forum. Kalau udah dimasuk forum, segala hal, segala senioritas, junioritas, atau apapun, sebenarnya itu nggak berlaku juga itu buat saya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya inovasiin lagi. Kalau di dalam forum, tolong hargain siapa yang ngomong. Entah itu misalnya di dalam satu divisi ketuanya itu setara dengan kalian, ataupun di satu organisasi itu kita cuma beda setahun 2 tahun, tapi tolong kalau ada yang dengerin, kalau ada yang ngomong, ada yang ngejelasin, itu tolong dihargain sih, jangan sambil bercanda, karena saya nggak suka sama orang yang bercanda. Tapi kalau di luar itu baru deh terserah kalian mau happy atau berlagak santai di depan teman-teman yang lain ataupun di cutting kalian, itu nggak masalah, karena itu ajaran dari ketua sebelumnya sih kayak gitu. Nggak ada gap, nggak ada batasan di dalam MP, kecuali dalam forum yang resmi. Di luar forum kalian bebas ngapain aja sama cutting ataupun ada di Oke, makasih ya, Kak. Baik, bisa kita ambil kesimpulan ya kalau pengajaran Karehan sebenarnya lebih ke arah santai dan lebih ke masalah intensnya itu di setiap forum. Jadi, walaupun kita beda tahun atau kita beda, umur gitu, angkatan berapa misalnya sama nih sebenarnya umurnya setara, karena beda angkatan masuk kuliah aja jadi ada senioritas atau junioritas gitu, sepertinya Karehan tidak memasukkan itu ke cara kepemimpinan Karehan. Baik, mengingat waktu dan pertanyaan juga sudah ditanyakan semua, terima kasih atas waktunya Karehan. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, dan terima kasih teman-teman juga yang udah mau memberikan kesempatan untuk bergabung dalam forum ini. Saya tutup forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya. Asik Kak Rehan. Sarang he.